Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari kelas akuntansi B, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori biaya produksi. Pertama-tama, kita akan memahami pengertian dari biaya produksi terlebih dahulu. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian mengenai biaya produksi. Salah satu pengertian biaya produksi tepatnya dari salah satu ahli yang bernama Abdul Halim, yaitu biaya produksi, yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan di periode mana produk itu dijual. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis biaya produksi, antara lain biaya eksplisit, biaya tersembunyi, biaya langsung, biaya kesempatan, biaya historis, biaya inkremental, dan biaya relevan. Selanjutnya, biaya produksi jangka pendek. Jangka pendek dalam biaya produksi maksudnya adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Di dalam biaya produksi jangka pendek terdapat biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya total jangka pendek atau total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak bergantung pada jumlah produksi. Bahkan saat perusahaan tidak memproduksi, biaya tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Contoh dari biaya tetap adalah sewa gedung, sewa peralatan, dan sewa-sewa input yang lain. Selanjutnya, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Analisa biaya produksi jangka pendek. Seperti yang terdapat dalam kurva, terdapat garis TC, total cost, TVC, total variable cost, TFC, total fixed cost, dan Q sebagai quantity. Dalam analisis biaya jangka pendek, sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. 3 konsep atau fungsi tentang biaya produksi yaitu biaya tetap, total atau total fixed cost sama dengan F atau konstan. Biaya variabel total atau total variable cost sama dengan F output atau quantity. Biaya total atau total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Biaya rata-rata average cost sama dengan biaya tetap rata-rata average fixed cost ditambah biaya variabel rata-rata average variable cost. Untuk mencari biaya rata-rata dapat menggunakan rumus total cost per quantity sama dengan fixed cost per quantity ditambah variable cost per quantity. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Biaya marginal ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan pada total biaya dengan perubahan pada jumlah output, seperti pada rumus biaya marginal di bawah ini, yaitu MC sebagai biaya marginal sama dengan delta TC per delta Q. Delta TC sebagai perubahan pada total biaya, sedangkan delta Q atau quantity perubahan pada jumlah output. Analisa biaya produksi jangka pendek. Untuk mencari biaya rata-rata, kita harus mengetahui nominal dari average fixed cost dan average variable cost. Untuk mencari average fixed cost,
yaitu dengan cara membagi total fixed cost dibagi dengan quantity. Average variable cost dicari dengan cara total variable cost dibagi quantity. Setelah ditemukan nominal dari average fixed cost dan average variable cost, kita dapat menentukan atau menghitung rumus dari biaya rata-rata, yaitu dengan cara average cost sama dengan total cost per quantity sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost per quantity sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Selanjutnya adalah analisa biaya produksi jangka panjang. Di dalam teori biaya produksi jangka panjang, perusahaan dapat menambahkan semua faktor produksi atau input ke dalam proses produksi. Jadi, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Dalam teori biaya produksi jangka panjang sendiri terdapat teori-teori biaya, yaitu sebagai berikut. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel yang ditulis dengan rumus LTC sama dengan LVC. LTC sebagai biaya total jangka panjang dan LVC sebagai biaya variabel jangka panjang. Selanjutnya adalah penghitungan biaya marginal. Penghitungan biaya marginal dapat dilakukan dengan cara LMC sama dengan delta LTC per delta quantity. LMC sebagai biaya marginal jangka panjang, delta LTC sebagai perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q sebagai perubahan output. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output, yaitu dapat ditentukan dengan rumus LAC sama dengan LTC per quantity. LAC sebagai biaya rata-rata jangka panjang dan Q sebagai jumlah output. Skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi sehingga aktivitas produksi menjadi lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi menjadi semakin rendah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya skala ekonomi, antara lain spesialisasi faktor-faktor produksi, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain, memungkinkan produk sampingan diproduksi, dan mendorong perkembangan usaha lain. Skala tidak ekonomi. Kegiatan produksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan skala tidak ekonomi ini terjadi ketika perusahaan menjadi semakin tidak efisien. Bentuk skala tidak ekonomi terutama disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah cukup besar sehingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan itu sudah menjadi sangat kompleks, tidak mungkin lagi hanya dipimpin oleh seorang manajer saja. Ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama untuk merumuskannya. Keadaan ini mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.